dari kebebalan. Ini blow on banget ini Ustadz. Tuhan Allah, ini Tuhan ampuni orang ini Tuhan dari kebodohannya, dari kebebalan dan kebiadabannya. Kasih makan, ayo kasih makan orang Islam ini, kasih makan supaya jangan dikasih makan sama Habib Rizik. Kalau orang Islam ini dikasih makan Habib Rizik, ya disuruh jadi pantat gila, gitu kan? Jadi ketuhanan di pantat. Subscribe, like, comment, and share. Si Gus Miftah ini, Joseph Paulsen gagal paham dengan Pancasila. Saya yakin dengan pasti bahwa dia yang gagal dengan Pancasila. Ya, sikap Joseph Paulsen mengaku sebagai Nabi ke-26 mempertanyakan kepancasilaan orang Indonesia mendapat respon keras dari ulama Gus Miftah. Joseph Paulsen gagal paham dengan Pancasila. Apa yang dilakukan Paulsen ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Apa yang dilakukan oleh orang Islam dan NU di Indonesia itu justru yang bertentangan dengan Pancasila ya. Ujar Gus Miftah saat ditemui Jawa Pos di Bilangan Jakarta Pusat. Gus Miftah menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat dan mengakui 6 agama yang legal. Justru pengakuan hanya 6 agama yang legal itu adalah melanggar Pancasila. Mengakui cuma 6 agama itu berarti melanggar Pancasila. Ini goblok bener ini satu ustadz satu ini. Makanya si Bobby itu, bukan Bobby yang ini ya, sorry ya, Mr. Bobby itu tadi, itu bisa, si Mr. Bobby itu bisa ikut-ikutan dia, begonya, ya kan. Oh, kenapa ya itulah dia. Dengan hanya mengakui 6 agama saja, Anda itu sedang melanggar Pancasila. Aduh, ini gobloknya ini nggak ketulungan nih orang-orang ini. Ya ini Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Lalu yang lain bagaimana? Yang kejawen bagaimana? Kenapa nggak diakuin? Ya itu yang di ini Keharingan bagaimana? Yang ada di Batak bagaimana? Yang ada di Sunda bagaimana? Para pemeluknya dapat melaksanakan semua ajaran agama yang diyakini tanpa mendapat intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Iya, nyatanya mereka semua diganggu. Gavatar bagaimana? Ini blow on banget ini Ustadz. Tuhan Allah, ini Tuhan ampuni orang ini Tuhan dari kebodohannya, dari kebebalan dan kebiadabannya. Nggak apa-apa ya gubrak-gubrak karena kita ini pakai channel Joseph Paulsen, tenang aja. Ini YouTube-nya YouTube channel Joseph Paulsen. Nah itulah makanya orang ngatain saya gagal, saya ini nabi, kamu kok ngajarin saya Pancasila, saya ini lebih Pancasila dari kamu, saya lebih ngerti Pancasila daripada kamu yang cuma retorika doang Pancasilanya. Aduh. Kepada Joseph Paulsen, Gus Miftah menyatakan Anda wajib mengakui agama Anda yang ini juga salah nih. Inilah kebodohan dan kebebalannya si ini nih. Anda wajib mengakui agama Anda yang paling benar. Ini bukan Pancasila. Ya, nggak ada. Yang paling benar itu hanya Tuhan, bukan agama. Tetapi bukan menyalahkan agama lain. Nah, itu karena kita merasa paling benar, maka kita menyalahkan agama lain. Saya itu cuma ngasih contoh sama kalian. Ketika kalian merasa paling benar, kalian katain kafir-kafir, ya. Ini bukan Pancasila. Karena Tuhan itu melarang kita ngatain kafir ke orang lain. Ya kan? Nah kan, sekarang beda kan terminologi paradigmanya kamu dengan saya. Tapi intinya Tuhan Yesus sudah lebih Pancasila dari kalian. Tuhan Yesus mengajarkan Pancasila. Kamu itu jangan hanya memberi salam kepada sesamamu saja. Kamu itu jangan ngatain orang lain kafir. Nggak boleh, itu saudaramu. Ya, itu Pancasila banget. Nggak boleh kita merasa paling benar. Bahkan ketika Tuhan Yesus didatangi ya waktu di dunia ya masih Tuhan Yesus di muka bumi ini masih pelayanan, ada seorang anak muda yang saleh katanya. Dia berkata, guru yang baik. Kenapa kau bilang aku baik? Karena konteksnya waktu itu adalah manusia. Ya, adalah sistem pengajaran rabi, rabai, rabinik, sinagoga. Yesus memiliki sinagoga, yaitu 12 muridnya itu adalah sebuah sinagoga. Sinagog itu artinya dari kata itu ya sunagoge itu arti kata pengajaran. Kayak ini lektorat. Nah, itu sama, lektorat, sunagog itu sama itu ya. Kayak hari ini kita ngadakan pengajaran.
Inilah kesalahannya. Makanya saya bilang nggak ada orang Islam itu Pancasila itu nggak ada. Begitu dia sudah bilang kafir, kofar, kafir, kofar, kafir, maka kamu sudah melanggar Pancasila. Ketika kamu mengatakan kamu paling benar, itu sudah salah, Dul. Makanya kamu ini harus dipenjara karena kamu itu nggak ngerti Pancasila. Ya malah ngajarkan Pancasila yang beda. Makanya konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Iya, tapi Muhammad dari ceprot lahirnya Islam, dia resein orang Yahudi, resein orang Kristen. Bagaimana bisa ngomong agamamu, agamaku? Nggak ada lah, nggak bisa lah. Dari Hong Kong 2018 ya, diburu sama Interpol. Man ini Ustadz geblek, Ustadz bodoh, Ustadz blow on, nggak ngerti Pancasila. Sekolahmu apa sih? Aduh, agak ngerti gua. Bingung juga. Ya, jangan aduh, ini kan Muhammad kalau lagi kepepet ya, lagi kepepet mau dibunuh sama orang Quraisy baru dia ngomong lakum dinukum waliyadin, sorry lakum dinukum. Padahal umatnya kalau mengolok-olok orang Farisi nyembah berhala kan setengah mati. Ya kan? Dia bilang bunuh Yahudi, si Muhammad pun bilang bunuh Yahudi. Bahkan Muhammad juga bilang singkirkan Nasrani, ya di Madinah itu singkirkan Nasrani, itu kan bukan Pancasila. Itu kan nggak ada. Dia ngata-ngatain bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan Allah. Itu kan namanya mencampur adukan bahwa kitabnya orang Nasrani dan Yahudi sudah dirubah-rubah. Itu kan kalian sedang mencampuri agama kami. Ketika Tuhan Yesus berkata Yesus tidak mati di salib, itu kan kalian kurang ajar berani menghina. Itu yang namanya penistaan agama. Blasphemy. Ketika kamu berkata di akhir zaman nanti tidak ada orang itu, kita bunuh Yahudi, orang tidak akan ada kiamat sebelum orang Yahudi itu dibunuh semua. Itu hate speech dari Islam. Dan itu kan terjadi sampai dengan hari ini. Kalian benci sama orang Israel dengan membabi buta, nggak tahu juntrungannya apa, asal dengan Yahudi kalian benci. Buang sampah saja, yang buang sampah di sini adalah orang Yahudi. Masalah sampah aja kalian kaitkan dengan Yahudi, padahal negaranya orang Yahudi lebih bersih, lebih maju daripada negara kalian yang di Indonesia. Itulah hate speech di dalam Islam, ujaran kebencian. Di dalam perjanjian baru Kristen, nggak ada hate speech gini untuk menyingkirkan orang. Nggak ada. Cuma di Islam doang hate speech ini. Ya, kemarin hate speech oleh Nasrullah di TV One dipertontonkan. Akan kucungkil matanya si Paul. Akan kubunuh matanya si Paul ini. Akan kubunuh, ya. Hukumnya dibunuh halal darahnya dalam Islam. Itu hate speech, ujaran kebencian. Itu anti Pancasila. Harusnya langsung ditangkap orang itu, bukan saya. Ini polisinya juga nggak jelas. Aduh. Kalau kamu tidak pengen Tuhanmu dihina, jangan menghina Tuhan orang lain. Nah, seharusnya kamu nanyanya jangan sama saya. Bukannya ayatnya di Al-Qur'annya kamu bilang jangan menghina Tuhannya, nanti Tuhanmu akan dihina dengan melampaui, dengan tidak berakal. Masalahnya saya nggak pernah menghina Tuhanmu, ya. Saya nggak pernah menghina, saya hanya mengatakan kebenaran dengan vulgar, ya. Tapi kalian menghina Tuhan saya habis-habisan dan menghina agama saya dengan habis-habisan. Ya, bukan agama saya karena saya nggak punya agama ya, tapi agama Kristen dan agama-agama lain. Itu kemarin Desak bilang katanya isinya setan semua di Bali. Nah, itu kan menghina. Itu hate speech, harusnya masuk penjara langsung. Nah, tapi biasalah kalau orang mayoritas ini kan cukup meterai karena demokrasinya kan demokrasi Islam, demokrasi khilafah. Ya, seturut berduka cita bukan hanya kepada Nanggala, tetapi juga berduka cita kepada Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa ini Joseph Colson telah ditetapkan polisi menjadi tersangka penistaan agama. Entah kapan itu para ustadz yang lain juga jadi penistaan agama ya, nggak jelas. Bahkan aparat kepolisian tengah berusaha. Setelah saya teriak-teriak begini, kalian semua baru teriak-teriak tuh tangkap Yahya Walun CS tuh. Setelah saya teriak-teriak, sebelumnya nggak ada cerita. Sekarang ada serukan tangkap Yahya Walun CS, Ustadz Somad. Dulunya nggak ada, bodoh amat. Kalian diem saja dulu. Kadang saya teriak begini, kalian sudah tahu rasanya terhina, walaupun saya tidak bermaksud menghina. Tetapi kalian merasa terhina, nah kalian sudah tahu rasanya kan? Bukan saya balas dendam, nggak ada, bukan balas dendam. Itulah Nabi. Nabi itu tega untuk ngorbanin dirinya buat demi umat, ngomong sesuatu yang tidak populer. Itulah definisi kenabian. Ya, rela mengatakan sesuatu yang tidak populer, ya,
demi kebaikan umat manusia. Sekalipun harus dimusuhin oleh satu negara. Jangankan satu negara, satu kaum ya, satu dunia saja kita lawan demi sebuah kebenaran. Satu dunia pun kulawan demi kebenaran. Itulah Nabi. Demi kebenaran dia lawan. Tetapi Nabi itu kita tidak suruh bunuh kan? Kan saya tidak suruh bunuh orang Islam. Nggak pernah. Dan saya tidak hate speech kepada orang Islam. Aduh nggak saya sini memujuk kalian untuk bunuh orang Islam. Nggak pernah. Kasih makan, ayo kasih makan orang Islam ini. Kasih makan. Supaya jangan dikasih makan sama Habib Rizik. Kalau orang Islam ini dikasih makan Habib Rizik, ya disuruh jadi pantat gila. Itu kan. Jadi ketuhanan di pantat. Itu kan. Nah itu. Dan semuanya bilang, Allahu Akbar, pantat gila, Pancasila. Kan. Kalau saya kan justru ngajarin kasih makan. Orang yang kenyang itu pikirannya lebih waras. Begitu. Tapi kan omongan-omongan saya begitu nggak kalian kutip. Jadi saya ini lebih Pancasila. Bahkan wartawan-wartawan itu kan kurang ajar semua, memecah belah semua. Coba lihat Jawa Pos. Ini kan, Jawa Pos ini kan. Si Pak Dinarsa Kurniawan. Dia kutip semuanya. Lihat hasilnya yang di komen-komen di bawahnya. Bagus kan, positif kan? Langsung balikan keadaannya kan, dari semua benci kepada saya tiba-tiba berbalik, dan mereka bahkan bilang aku terharu, aku merasa bersalah. Orang-orang Islam pun ikut komen di situ kan. Inilah kejadian di Indonesia. Saya Islam dan saya merasa malu dengan saudara-saudara saya sesama Islam. Semua ngomong seperti itu kan. Nah, jadi siapa yang menghina? Apakah saya menghina? Tidak. Kalian menghina Tuhan saya dan agama orang-orang minoritas, keyakinan orang mitos. Begitu saya teriak sedikit, kalian langsung kejang-kejang semua, klojot-klojot. Macam Nabi kalian kalau terima wahyu kan. Lihat, sebelumnya Joseph Paulusan dalam wawancara eksklusifnya dengan wartawan Jawa Pos Dinarsa Kurniawan Beli menyatakan bahwa Eropa lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila dibanding Indonesia. Jelas, jelas. Mana ada Pancasila di Indonesia? Kagak ada. Nggak ada Pancasila di Indonesia. Eropa lebih Pancasila dari Indonesia. Ya, menurut dia Eropa lebih menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa karena tidak ada orang dipersekusi atas nama agama. Nggak ada, nggak ada. Ya, ketuhanan yang Maha Esa di Eropa, dengar persekusi agama di sini, orang-orang yang dipersekusi agamanya lari ke sini justru, ya kan? Banyak. Makanya kalau Habib Rizik itu lari kemari akan diterima. Kenapa? Akan diinterogasi. Kalau waktu itu Habib Rizik dan temannya datang ke sini akan diterima pasti. Kenapa? Akan diinterogasi jaringanmu siapa saja, ya kan? Justru akan diterima. Larinya ke Arab ya ketakutan mereka, nggak butuh Habib Rizik, nggak akan ditanya jaringanmu siapa saja. Kalau mereka yang mendanai kok, yang mendanai jaringannya kok. Aduh, Masjid Ahmadiyah gede tuh ya di Erfurt itu. Orang-orang masjidnya orang Syiah juga gede. Kalau di Indonesia masjidnya seorang-orangnya itu dibakar. Jadi mana yang Pancasila? Indonesia atau Eropa? Silakan para rombongan Nabi dan rakyat jelata menjawab sendiri, introspeksi. Mana yang lebih Pancasila? Apakah Indonesia? Apakah Eropa? Demikian ya.